Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vina Durotun Nafisah dengan NIM 2241104002015 dari kelas 2 PAIA. Di sini saya akan membagikan konten mengenai kaidah ushul fikih dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ushul fikih yang insya Allah nantinya akan bermanfaat untuk kita semua. Baik, tidak usah panjang lebar, mari kita mulai. Sebelumnya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya saya jabarkan dulu definisi ushul fikih. Ya, ushul fikih secara etimologi berasal dari kata usul dan kata fikih. Usul secara bahasa berarti pondasi, dan fikih secara bahasa berarti pemahaman. Nah, sedangkan secara istilah, usul mempunyai beberapa arti, diantaranya dalil atau landasan hukum, dan secara istilah fikih berarti pengetahuan tentang syariah Islam yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf. Nah, sedangkan secara terminologi, ushul fikih adalah pengetahuan tentang dalil-dalil atau landasan hukum fikih secara umum, cara mengistinbatkan untuk hukum dari dalil-dalil tersebut, dan persyaratan kualifikasi pelaku istinbat. Abdul Wahab Khalaf memberikan pengertian ushul fikih sebagai ilmu tentang kaidah-kaidah dan metode penggalian hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci, atau kumpulan kaidah-kaidah dan metode penelitian hukum syara mengenai perbuatan manusia amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, dalil-dalil atau landasan hukum fikih di sini mencakup dalil-dalil yang disepakati maupun yang tidak disepakati, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan, Istihlah, Maslahah Mursalah, Syar'u man qablana, fatwa sahabat, dan urf. Nah, kemudian objek pembahasan ilmu ushul fikih adalah dalil syara yang bersifat umum ditinjau dari ketepatannya terhadap hukum syara yang umum pula. Seorang ahli ushul fikih membahas masalah qiyas dan kekuatannya sebagai dasar hukum, dalil hukum dan yang membatasinya, perintah dan yang bermakna perintah. Sebagai bahan penjelasan, berikut kami berikan beberapa contoh. Yang pertama, Al-Quran adalah dalil syara yang pertama untuk semua hukum. Nas yang berhubungan dengan syara tidak selalu menggunakan satu bentuk saja. Di antaranya berbentuk perintah, berbentuk larangan, berbentuk umum atau mutlak. Semua bentuk tersebut adalah masih berbentuk umum dari macam-macam dalil syara yang umum, yaitu Al-Quran. Kemudian ahli ushul fikih membahas semua bentuk tersebut untuk menentukan hukum yang bersifat umum dengan menggunakan metode penelitian terhadap susunan bahasa Arab dan penggunaan hukum-hukum syara. Bila penelitian dan pembahasan itu telah sampai pada kesimpulan bahwa bentuk perintah menunjukkan kewajiban, bentuk larangan menunjukkan keharaman, bentuk umum menunjukkan ketercakupan semua unsur secara pasti, dan bentuk mutlak menunjukkan ketetapan hukum dengan tanpa batas, maka dibentuklah kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama, perintah menunjukkan kewajiban. Kemudian larangan menunjukkan keharaman. Yang ketiga, lafal yang umum menunjukkan ketercakupan semua unsur secara pasti, dan lafal yang mutlak menunjukkan ketetapan hukum dengan tanpa batas. Nah, kaidah-kaidah yang bersifat umum di atas dan kaidah lain yang dihasilkan oleh ahli ushul fikih digunakan oleh ahli ilmu fikih untuk diterapkan dalam dalil-dalil detail sehingga menghasilkan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan manusia secara detail pula. Misalnya,
kaidah perintah menunjukkan kewajiban. Kaidah ini diterapkan pada firman Allah Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, keluarlah hukum memenuhi akad adalah kewajiban. Kemudian, kaidah larangan menunjukkan keharaman diterapkan pada firman Allah Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Nah, keluarlah hukum penghinaan suatu kaum kepada kaum yang lain adalah haram. Kemudian kaidah lafal yang umum menunjukkan ketercakupan semua unsur secara pasti diterapkan pada firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 23. Yang bunyinya diharamkan bagimu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Nah, ini keluar hukum semua ibu haram untuk dikawinkan. Nah, kemudian kaidah lafal yang mutlak menunjukkan ketetapan hukum dengan tanpa batas. Diterapkan pada firman Allah dalam masalah dengan denda zihar atau menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 3. Yang bunyinya, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak. Keluarlah hukum dalam membayar denda zihar cukup dengan memerdekakan seorang budak baik muslim atau non-muslim. Nah, dari uraian di atas, jelaslah perbedaan antara dalil yang bersifat umum dan dalil yang bersifat detail. Juga antara hukum yang bersifat umum dan hukum yang bersifat detail. Jadi, dalil yang bersifat umum adalah macam-macam dalil umum yang di dalamnya tercakup beberapa cabang. Misalnya, perintah, larangan, umum, mutlak, ijma syari, ijma sukuti, dan kias yang pada alasannya sudah terdapat nas serta kias yang alasannya belum memiliki nas. Perintah adalah suatu bentuk umum yang di dalamnya tercakup beberapa bentuk yang disampaikan dalam bentuk perintah. Larangan mencakup keseluruhan bentuk yang disampaikan pada bentuk larangan seterusnya. Perintah adalah dalil umum, sedangkan nas yang menggunakan bentuk perintah adalah dalil detailnya. Larangan adalah dalil umum, sedangkan nas yang menggunakan bentuk larangan adalah dalil detailnya. Nah, ahli ilmu usul fikih tidak membahas masalah hukum detail, juga tidak membahas dalil yang membuktikan hukum detail. Akan tetapi membahas dalil dan hukum yang masih umum untuk dijadikan suatu kaidah berdasarkan bukti-bukti yang ada agar ahli ilmu fikih dapat menerapkannya pada dalil-dalil detail sehingga dapat membuahkan hukum-hukum yang terperinci. Sedangkan ahli ilmu usul fikih tidak membahas masalah hukum dan dalil yang umum, tetapi membahas masalah dalil dan hukum yang sudah rinci. Yang pertama, menjadi pondasi dalam berijtihad. Ilmu usul fikih merupakan dasar yang digunakan para ulama dalam berijtihad, yakni memutuskan hukum syara atau perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tentunya dalam berijtihad tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sebab nantinya hasil ijtihad ini akan digunakan oleh masyarakat sebagai landasan hukum. Nah, seseorang yang ahli usul fikih biasanya memiliki wawasan luas tentang tafsir Al-Quran, perbedaan hadis sahih, hasan, dan do'if, serta dalil-dalil yang benar menurut agama. Dengan demikian, pembentukan hukum Islam bisa lebih mendekati kebenaran. Kemudian yang kedua, memperluas wawasan tentang Islam. Manfaat mempelajari ilmu usul fikih yang pertama adalah untuk memperluas wawasan tentang Islam yang berkenaan dengan hukum-hukum syariah. Dengan demikian, apabila ada perkara tentu maka kita bisa menjadi dalil-dalil yang benar. Kemudian yang ketiga, menerapkan kaidah Islam secara benar. Pada dasarnya, hukum ilmu fikih bersumber pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Seseorang yang sanggup mempelajari hal tersebut secara terperinci tentunya ia akan memiliki pengetahuan luas terhadap dalil-dalil Islam.
Dengan demikian, ia pun dapat menerapkan kaidah Islam secara benar. Kemudian yang keempat, mengaplikasikan hukum sesuai syariat agama. Manfaat mempelajari usul fikih selanjutnya adalah untuk mengaplikasikan hukum yang benar sesuai syariat agama. Seorang mukallaf dan mufti tentunya harus menguasai ilmu usul fikih agar bisa membuat fatwa yang tidak menyesatkan. Begitupun dengan hakim dalam mengambil keputusan juga sebaiknya berpedoman pada usul fikih sehingga keputusannya bisa dipertanggungjawabkan secara agama. Kemudian yang kelima, menghindari taklid yang tidak benar. Taklid merupakan tindakan mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalil atau sumber yang dijadikan pedoman untuk mendapat pendapat tersebut. Terdapat ulama yang berpendapat bahwa taklid diperbolehkan bagi orang awam yang tidak mengerti cara untuk menentukan hukum berijtihad. Namun, ada pula ulama yang tidak memperbolehkannya. Taklid hanya boleh dilakukan jika seseorang yang telah berusaha menyelidiki kebenaran dari perkara tertentu, atau jika perkara tersebut memiliki dalil yang jelas, maka tidak apa-apa mengikutinya. Terlebih lagi, taklid terhadap sunnah Rasulullah hal itu justru diwajibkan. Namun jika taklidnya mengikuti kebiasaan nenek moyang, seperti menyembah berhala, mencari pesugihan, atau membawa sesajen ke kuburan, maka perbuatan tersebut haram karena bertentangan dengan syariat agama Islam. Maka itu sangat penting mempelajari usul fikih karena bisa membantu kita mencari hukum-hukum yang benar sebelum mengikuti suatu keputusan atau kebiasaan di masyarakat. Kemudian yang keenam, memperkuat keyakinan terhadap hukum-hukum syara. Hukum-hukum syara adalah hukum yang mengatur tentang kehidupan atau tingkah laku manusia dengan berdasarkan pada ketetapan Allah Ta'ala. Beberapa hukum syara ada yang tidak tertuang jelas pada Al-Quran sehingga diperlukan ijtihad. Nah, apabila kita mempelajari ilmu usul fikih, maka kita bisa lebih memahami tentang hukum syara. Kita bisa lebih yakin mana hukum wajib, sunnah, makruh atau mubah. Seperti itu. Poin yang ketujuh, mengetahui bagaimana cara para mujtahid membentuk hukum fikih. Manfaat ini adalah untuk mengetahui bagaimana para mujtahid membentuk hukum fikih di zaman dulu, sehingga kita pun bisa menelaah dan membedakan mana hukum yang benar dan mana yang masih ada dalam batas pertentangan. Kemudian yang kedelapan, mencari kebenaran di antara mazhab fikih. Manfaat mempelajari usul fikih juga bisa membantu kita mencari kebenaran di antara ahli mazhab fikih. Kita bisa membandingkan pendapat mazhab satu dengan lain, lalu melakukan pembelajaran tentang masing-masing hukum, sehingga bisa ditemukan mana hukum yang paling sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian yang ke-9, sarana untuk membentuk hukum fikih. Ilmu usul fikih sangatlah luas. Mempelajari usul fikih berarti mempelajari Al-Quran dan hadis secara menyeluruh hingga bagaimana cara menafsirkan dan mengembangkannya. Apabila seorang mampu memahami usul fikih secara mendalam, maka ilmu bisa digunakan untuk menilai hukum fikih yang telah ada ataupun merumuskan hukum yang belum ada secara benar dan sesuai syariat Islam. Nah, yang ke-10, meningkatkan keimanan. Mempelajari usul fikih tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan saja, tapi juga bisa meningkatkan keimanan. Sehingga semakin kita mendalami konsep Al-Quran dan hadis, maka iman tentu akan semakin kuat. Juga dapat memperkuat ketakwaan. Selain meningkatkan iman, belajar usul fikih juga memperkuat ketakwaan. Ketakwaan kita semakin meningkat ketika kita mengetahui tentang dalil-dalil yang benar dan yang salah. Mendalami tentang hukum Allah Ta'ala, dengan demikian akan muncul rasa takut bila berharap pada Allah. Hal ini bisa membuat ketakwaan semakin meningkat. Oke, kemudian
Materi selanjutnya, contoh-contoh kaidah usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada istihsan. Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu. Sedangkan menurut istilah ulama usul fikih adalah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan kias yang nyata kepada kias yang samar, atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian memenangkan perpindahan itu. Nah, apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak terdapat nas hukumnya, maka dalam pembahasannya ada dua pendapat yang berbeda. Sudut pandang lahiriah yang menghendaki suatu hukum dan sudut pandang secara tersembunyi yang menuntut hukum yang lain. Seorang mujtahid menemukan dalil yang memenangkan pandangan secara tersembunyi lalu pindah dari sudut pandang lahiriah. Inilah yang menurut syara disebut al-ihtisan. Demikian juga jika hukum itu bersifat umum, sedangkan dalam diri mujtahid ada dalil yang menuntut pengecualian atas sebagian hukum umum ini, lalu ia menghukumi perkecualian itu dengan hukum yang lain, maka ini juga disebut dengan istihsan. Nah, contoh dari istihsan itu sendiri yaitu orang yang mewakafkan tanah sawahnya, maka hak pengairan, minum, dan jalan adalah termasuk wakaf tanpa harus menerangkannya secara istihsan. Sedangkan menurut qiyas, hal-hal itu tidak masuk kecuali dengan nas, seperti halnya jual beli. Adapun istihsannya, tujuan wakaf adalah orang yang diberi hak wakaf dapat memanfaatkan barang yang diwakafkan. Sedangkan pemanfaatan tanah sawah itu harus dengan memberi minum, mengairi, dan jalan. Sehingga hal-hal itu termasuk wakaf tanpa harus menyebutkannya, karena tujuan tidak dapat terwujud kecuali dengan hal-hal itu, seperti halnya sewa menyewa. Nah, qiyas yang nyata adalah menyamakan wakaf contoh di atas dengan jual beli, karena sama-sama mengeluarkan hak milik dari pemiliknya. Sedangkan qiyas yang tersembunyi adalah menyamakan wakaf tersebut dengan sewa menyewa, karena sama-sama demi pemanfaatan, seperti masuknya pengairan, minum, dan jalan dalam bagian sewa menyewa tanah lumpur tanpa menyebutkannya. Maka hal-hal itu masuk juga dalam bagian wakaf tanah lumpur tanpa menyebutkannya. Nah, kemudian satu lagi contohnya, Nabi melarang menjual sesuatu yang belum ada. Dalam hal ini termasuk dengan ijarah, musaqah, muzaro'ah, dan lain-lain. Tetapi karena masyarakat membutuhkannya, maka dimungkinkan sehingga pada kasus ini terjadi istihsan ijma. Kemudian ada pula kasus pemandian umum. Menurut kaidah umum, jasa pemandian umum itu harus jelas, yaitu berapa lama seseorang harus mandi dan berapa liter air yang dipakai. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan, maka akan menyulitkan bagi orang banyak. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh menggunakan jasa pemandian umum sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan lamanya waktu yang dipakai. Ada lagi kasus orang yang makan dan minum karena lupa pada waktu ia sedang berpuasa. Menurut kaidah umum qiyas, puasa orang ini batal karena telah memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokannya, dan jika menahan puasanya sampai pada waktu berbuka, akan tetapi hukum ini dikecualikan oleh hadis Nabi SAW mengatakan, siapa yang makan atau minum karena lupa, ia tidak batal puasanya karena hal itu merupakan rezeki yang diterima Allah kepadanya. Nah, ada pula dokter pria diperbolehkan melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum, seorang dilarang melihat aurat orang lain, tapi dalam keadaan tertentu, seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan orang itu, menurut kaidah istihsan, seorang dokter diperbolehkan melihat aurat wanita yang datang berobat kepadanya. Seperti itu contoh-contoh istihsan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian
Contoh dari maslahah mursalah. Maslahah mursalah sendiri artinya mutlak atau umum. Menurut istilah ulama usul fikih adalah kemaslahatan yang oleh syari tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya. Tidak ada dalil syara yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan. Seperti kemaslahatan yang diharapkan oleh para sahabat dalam menetapkan adanya penjara atau pencetak uang atau tanah pertanian hasil penaklukan para sahabat ditetapkan sebagai hak pemiliknya dengan berkewajiban membayar pajak atau kemaslahatan lain karena kebutuhan mendesak atau demi kebaikan yang belum ditetapkan hukumnya dan tidak ada saksi syara yang menganggap atau menyia-nyiakannya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu salah satu yang kemarin saja baru terjadi, tuntunan beribadah di masa pandemi COVID-19. Seperti tidak melakukan sholat Jumat dan sholat rawih berjamaah di masjid, menutup masjid untuk sementara, dan sholat menggunakan masker. Seperti itu kira-kira ya contohnya. Kemudian pencatatan perkawinan dalam surat resmi menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, nafkah, pembagian harta bersama waris dan lainnya. Kemudian apabila uang kas negara mengalami defisit dan tidak mencukupi, dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak ada nas yang melarang mengumpulkan Al-Quran di hafalan ke dalam bentuk tulisan. Namun sahabat di masa Abu Bakar menulis mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf karena maslahat, yaitu dengan menjaga Al-Quran dari kepunahan karena meninggalkannya sejumlah penghafal Al-Quran dari generasi sahabat. Kemudian contoh dari uruf dalam kehidupan sehari-hari. Nah, uruf dibagi menjadi 3. Yang pertama dari segi objeknya yaitu ada al-urf al-lafzi, adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu untuk menyebutkan sesuatu. Makna ungkapan itulah yang dipahami dan selalu terlintas dalam benak masyarakat. Contohnya adalah ungkapan daging. Jika seseorang mengatakan kepada penjual, saya beli daging 2 kg, maka yang dimaksud kata daging di sini adalah daging sapi atau kambing, meski si penjual juga menjual ayam yang bisa disebut daging ayam. Al-urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan umum atau muamalah keperdataan. Kebiasaan ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan orang lain seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Nah, ini urf ini sesuai dengan artinya, yaitu urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara, tidak ada perbedaan antara al-urf dan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan seperti kebiasaan manusia menyebut al-walad secara mutlak, berarti anak laki-laki bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu, berbeda dengan ijma yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum. Nah, kemudian ada al-urf amali atau kebiasaan masyarakat berkaitan dengan perbuatan umum atau muamalah keperdataan. Kebiasaan ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan orang lain seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu, kebiasaan memakai pakaian dalam acara-acara khusus, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, urf dilihat dari segi cakupannya. Al-urf al-am atau urf yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan dalam cakupan yang luas dan menyeluruh. Sebagai contoh, kebiasaan memberikan tip pada orang yang telah memberikan servis atau jasanya.
Kemudian al-urf al-khas atau urf yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Contohnya acara halal bihalal yang hanya berlaku di Indonesia, sedangkan di negara-negara Islam lainnya tidak mengenal acara ini. Kemudian yang ketiga dari segi keabsahannya, al-urf al-sahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas, ayat suci Al-Quran maupun hadis. Kebiasaan ini tidak akan menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat bagi masyarakat yang mengerjakannya. Misalnya, dalam pertunangan pihak laki-laki boleh memberikan hadiah kepada pihak perempuan, namun hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. Al-urf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil dan kaidah-kaidah dalam syara. Contohnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba. Kemudian lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu contoh dari istishab. Contoh dari istishab, istishab menurut bahasa adalah pengakuan kebersamaan dalam istilah ahli ushul fikih adalah menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan itu, atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan. Nah, bila seorang mujtahid ditanya tentang hukum suatu akad atau pembelanjaan harta, dia tidak menemukan nas dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Juga tidak ada dalil syara yang menyebutkan hal itu, maka dia menghukumi dengan diperbolehkannya akad atau pembelanjaan tersebut berdasarkan pada asal segala sesuatu itu hukumnya mubah atau boleh, yaitu keadaan yang dijadikan dasar oleh Allah dalam menciptakan semua yang ada di muka bumi. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan perubahan, maka sesuatu itu hukumnya mubah. Nah, bila seorang mujtahid ditanya tentang hukum binatang, benda, tumbuh-tumbuhan, makanan, minuman, atau perbuatan tertentu, dan tidak mendapatkan dalil syara atas hukumnya, maka ia menetapkan hukum mubah karena mubah adalah hukum asal dan tidak ada dalil yang menunjukkan perubahan. Bahwasanya hukum asal segala sesuatu itu mubah karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Allah juga menjelaskan bahwa Dia telah menaklukkan segala yang ada di bumi untuk manusia, dan tidaklah semua ada di bumi ini diciptakan untuk manusia, dan tidaklah semua yang ada di bumi diciptakan untuk manusia kecuali diperbolehkan bagi mereka, karena seandainya dilarang niscaya tidak diciptakan untuk manusia. Kemudian ada macam-macam dari istishab. Yang pertama, istishab al-ibadah al-asliyah. Istishab yang didasarkan pada hukum asal, yaitu boleh penerapan kaidah ini baik terkait dengan masalah-masalah muamalah seperti terkait makanan dan minuman. Selama tidak ada dalil bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, sebab pada dasarnya segala sesuatu di bumi ini diperuntukkan pada Allah dan kehidupan manusia. Kemudian yang kedua ada istishab al-barakah al-asliyah. Istilah ini berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas dari taklif atau beban sampai adanya dalil yang mengubah status tersebut. Atas dasar ini manusia bebas dari kesalahan sampai ada buktinya. Kemudian ada istishab al-hukmi, didasarkan atas letaknya hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang mencabutnya. Contohnya, seseorang yang sudah jelas melaksanakan akad pernikahan, maka status pernikahan tersebut berlaku sampai terbukti adanya perceraian. Kemudian yang keempat ada istishab al-wasfi, istishab yang didasarkan atas anggapan tetapnya sifat yang ada dan diketahui sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya.
Misalnya sifat air yang diketahui suci sebelumnya, tetapi suci sampai ada bukti yang menunjukkan air itu menjadi najis. Nah, contoh penerapan istishab itu dalam bidang hukum pidana. Dalam hukum pidana, konsep istishab sangat relevan dengan asas praduga tak bersalah, di mana seorang terdakwa ketika menjalani proses peradilan dianggap tidak bersalah sampai ada bukti hukum material bahwa orang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Kemudian ada dalam bidang hukum perdata, penerapan konsep istishab dalam hukum perdata berlaku dalam bidang perikatan ekonomi bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari segala tanggungan berupa kewajiban perdata. Misalnya, jika seorang penggugat melaporkan tergugat ke pengadilan dengan gugatan untuk melunasi hutangnya, tergugat berhak untuk menolaknya sehingga penggugat mampu membuktikan di pengadilan. Kemudian dalam hukum perkawinan, jika memenuhi konsep istishab, praktik nikah siri dianggap tidak pernah sebab sesuai dengan undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan baru dinyatakan sah secara hukum negara jika dapat dibuktikan dengan akte nikah melalui pencatatan perkawinan. Bukti ini sekaligus menjadi tanda lahirnya hak dan kewajiban bagi pasangan dan suami istri. Itu tadi penjelasan tentang kegunaan usul fikih. Saya cukupkan sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.